teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas orang nenek tua berasal dari Saint Petersburg yang ternyata adalah seorang predator. Blok apartemen tua di Saint Petersburg menyimpan kisah manusia selama puluhan tahun. Di dalam dindingnya yang retak dan cat yang mengelupas, kehidupan saling berjalan dalam rutinitas yang tenang. Di antara penghuni apartemen, 4 yang tak mencolok, yaitu Tamara Samsonova, seorang wanita kecil dengan rambut perak yang diikat rapi. Ia selalu memiliki kata-kata ramah untuk pedagang kelontong, senyum untuk anak-anak yang bermain di halaman, dan sisa makanan untuk kucing liar. Namun ternyata, di balik penampilan seperti nenek yang lembut, tersembunyi seorang predator yang dengan hati-hati menyembunyikan rahasia kelamnya selama beberapa dekade. Ia lahir pada 25 April 1947 di Uzur, Siberia. Tamara tumbuh di tengah kehancuran pasca perang. Keluarganya yang berjuang untuk bertahan hidup jarang menunjukkan kasih sayang. Ayahnya adalah seorang pendisiplin yang ketat dan ibunya yang emosional serta jarang berbicara. Sebagai seorang anak, Tamara menemukan pelipur lara dalam buku, terutama yang membahas hal mistis dan gaib. Pada usia remajanya, ketertarikannya pada hal-hal menyeramkan berkembang menjadi obsesi. Ia pindah ke Moskow pada usia 20-an untuk belajar bahasa asing, sebuah kesempatan yang membuka pintu baginya untuk bekerja di hotel-hotel bergengsi di Saint Petersburg. Di lingkungan kosmopolitan ini, Tamara belajar berbaur dengan masyarakat kelas atas. Ia bertemu dengan suaminya, Alexei, seorang intelektual pendiam yang berbagi kecintaannya pada sastra. Bersama, mereka tampak seperti pasangan sempurna. Namun, bahkan di masa mudanya, kecenderungan gelap Tamara sudah mulai muncul. Teman-temannya mengingat sikapnya yang tenang tapi tidak wajar selama krisis dan ketertarikannya yang mengganggu pada cerita kriminal dan misteri pembunuhan. Pada tahun 2000, suami Tamara, Alexei, menghilang tanpa jejak. Ia memberitahu tetangga bahwa suaminya meninggalkannya untuk wanita lain. Awalnya, mereka merasa kasihan padanya, menawarkan dukungan dan kata-kata penghiburan. Namun, seiring berjalannya waktu, bisik-bisik keraguan semakin keras. Alexei meninggalkan semua barang miliknya, termasuk paspornya. Polisi sempat menyelidiki tetapi tidak menemukan bukti permainan kotor. Kerjasama Tamara yang tenang selama interogasi meyakinkan pihak berwenang bahwa ia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Namun, buku hariannya yang tidak diketahui mereka telah menyimpan catatan mengerikan tentang nasib suaminya. Salah satu entry di buku tersebut berbunyi, "Alexei membuatku marah hari ini. Kekuatan itu menuntut persembahan. Aku memberinya teh yang dicampur dengan obat penenang. Dan sekarang dia tidur nyenyak. Ternyata gergaji itu bekerja lebih baik dari yang kuharapkan." Selama bertahun-tahun, Tamara menerima penyewa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, satu persatu mereka menghilang dalam keadaan misterius. Setiap kali dia memiliki penjelasan yang masuk akal, contohnya mereka pindah, menemukan peluang lain, atau hanya menghilang. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015, kejahatan Tamara akhirnya yang telah berlangsung selama puluhan tahun mulai terungkap. Ketika dia tinggal bersama Valentina Ulanova, seorang wanita tua berusia 79 tahun. Valentina, wanita baik hati, namun teliti, menawarkan Tamara sebuah kamar setelah mendengar tentang kesulitan keuangannya. Namun, ketegangan di antara mereka dengan cepat meningkat. Kebiasaan Tamara yang ceroboh dan perilaku aneh membuat Valentina kesal, yang sering menegurnya seperti seorang anak nakal. Puncaknya terjadi karena perdebatan tentang cangkir teh yang tidak dicuci.
Dalam buku hariannya, Tamara kemudian menulis, "Valentina meremehkanku. Dia pikir dia bisa mempermalukanku. Kekuatan itu berbisik bahwa waktunya telah tiba." Tamara pun menyiapkan salad yang dicampur dengan dosis tinggi penazepam, obat penenang yang diresepkan. Saat Valentina kehilangan kesadaran, Tamara mengambil alat yang disembunyikannya, gergaji besi dan kantong sampah. Pemotongan tubuh Valentina dilakukan dengan metodis. Tamara bekerja sepanjang malam, memotong tubuh korban menjadi potongan-potongan kecil. Di rekaman CCTV, menangkap tubuh kecilnya menyeret kantong sampah berlumuran darah keluar dari gedung. Dia lalu membuang sisa-sisa tubuh itu di dekat tepi sungai, yakin rahasianya aman. Sekali lagi. Namun, Tamara melakukan kesalahan fatal. Bagian tubuh Valentina yang dibungkus tirai kamar mandi ditemukan oleh seorang pejalan kaki. Tes DNA pun mengkonfirmasi identitasnya dan jejak itu langsung mengarah ke Tamara. Ketika polisi menggeledah apartemen Tamara, mereka menemukan buku hariannya. Sebuah harta karun mengerikan yang mendokumentasikan kehidupan kriminalnya. Ditulis dalam bahasa Rusia, Inggris, dan Jerman. Catatan itu merinci setiap pembunuhan dengan presisi yang mengerikan. Entry paling awal berasal dari tahun 1990-an dan termasuk kisah tentang peracunan, pemotongan tubuh, dan pembuangan. Di salah satu entry tersebut berbunyi, "Aku membunuh penyewa pada tahun 2003. Dia terlalu berisik, selalu memainkan musiknya. Aku menunggu dia minum teh, dan dia tidak pernah bangun lagi." Bagian lain dari buku harian itu menggambarkan penggunaan ritual gaib. Tamara mengklaim dia membunuh untuk menenangkan kekuatan yang memandunya. Simbol-simbol dan mantra yang dicoret di tepi halaman menunjukkan keyakinannya pada sihir hitam. Detektif menemukan pola yang mencolok. Sebagian besar korban Tamara adalah individu rentan, penyewa, tetangga, atau kenalan yang mempercayainya. Saksi mata mengenang dia sering menawarkan teh atau makanan tak lama sebelum korban menghilang. Banyak alat yang digunakan dalam kejahatannya, termasuk gergaji besi, dibeli secara santai di toko-toko lokal, menyatu dengan rutinitas sehari-harinya. Ketika ia diinterogasi polisi, sikap tenangnya membuat para petugas berpengalaman pun merasa terganggu. Ketika ditanya tentang pembunuhan itu, dia pun tersenyum dan berkata, "Ini takdirku, aku dipilih untuk ini." Ketika penyelidik menggali lebih dalam, mereka menemukan sebuah tikungan yang mengejutkan. Beberapa entry dalam buku harian Tamara ditulis dalam bahasa yang tidak dia kuasai dengan baik, seperti Jerman dan Latin. Bagian ini pun menggambarkan ritual dan pembunuhan yang tidak cocok dengan garis waktu yang diketahui. Tapi, apakah dia sengaja mengarang bagian ini untuk membingungkan penyelidik, atau ada tangan lain yang terlibat? Para ahli forensik menyarankan bahwa dia mungkin menyalin dari teks-teks gaib, tetapi kemungkinan adanya kaki tangan atau konspirasi yang lebih dalam tetap tidak terjawab. Lebih jauh lagi, beberapa penghilangan penyewa belum dapat dikaitkan secara pasti dengannya. Apakah dia memiliki lebih banyak korban daripada yang terungkap dalam buku hariannya? Tamara dinyatakan tidak layak untuk diadili dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Di sana, dia hidup dengan nyaman, dilaporkan menikmati perhatian yang diberikan oleh kejahatannya. Dia pun terus menulis, meskipun isi buku hariannya yang baru tetap dirahasiakan. Lingkungan yang dulu memujanya tetap dihantui oleh warisannya. Beberapa tetangga pun percaya dia benar-benar mempraktikkan sihir, sementara yang lain menganggapnya sebagai pembunuh yang cerdas dan menyembunyikan kejahatannya di balik wajah lembut seorang nenek. Kisah Tamara Samsonova ini meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah buku hariannya melebih-lebihkan kejahatannya? Atau masih ada banyak korban yang belum ditemukan? Apakah dia benar-benar didorong oleh keyakinan pada kekuatan gaib? Atau itu hanya alasan yang nyaman?
Di koridor bayangan rumah sakit jiwa tempatnya dirawat, Tamara masih tersenyum, sosok seperti nenek yang sebenarnya mungkin tidak pernah benar-benar dipahami. Dan di suatu tempat, mungkin di dalam laci yang terkunci atau di bawah tempat tidurnya, ada buku harian lain yang menunggu untuk mengungkapkan sisa kisah mengerikannya. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri seperti ini, jangan lupa dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.